Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian, para pembudidaya ikan gabus, para petani ikan gabus dimanapun berada. Salam bertemu lagi bersama saya Iwan di channel YouTube Dunia Gabus Lampung. Nah, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di sini ya, melalui video. Ya, sepertinya saya sudah agak lama tidak memposting video ya tentang gabus, sedikit banyak kesibukan kemarin. Nah, ini udah beberapa saat saya tidak mengupload video tentang ikan gabus. Nah, pada hari ini saya akan bikin lagi ya konten tentang seputaran budidaya ikan gabus. Nah, untuk video kali ini teman-teman sekalian ya, saya akan membuat video tentang kapan ikan gabus budidaya dilatih makan pelet ya, di usia berapa dan di ukuran berapa. Nah, kebetulan punya saya ini teman-teman sekalian ada ikan gabus ya, hasil murni budidaya saya sendiri, tidak dari orang lain, tidak dari sungai ya. Ini ada contohnya, ada sampelnya. Nah, kira-kira seginilah. Ini hari ini terakhir memberi pakan teteng sutra. Nanti akan saya perlihatkan ukurannya. Ini akan saya kuras, saya bersihkan. Jadi kalau untuk umur kurang lebih ya 3 minggu hingga 4 minggu setelah menetas, itu adalah umur ideal untuk memberi atau melatih pakan pelet atau sentrat. Itu pengalaman saya sejauh ini. Nah, kira-kira ukuran berapa? Ya, ukurannya itu bisa dilihat sekitar kurang lebih 2 cm ya. Nanti akan saya perlihatkan ikannya, akan saya kuras kolam ini ya. Ikuti saja video-video saya. Nah, ini ikannya ya, ikan umur 1 bulan kurang lebih ya, 1 bulan atau 1 bulan 1 minggu. Ini ukuran udah 2 cm. Nah, ini akan saya kuras dulu, saya bersihkan ya, sebelum saya kasih makan pelet. Memang udah agak kotor airnya, biar jernih. Nanti saya kasih sedikit vitamin biar nanti waktu makan peletnya lahap ya. Ini lagi saya mau kuras dulu. Nanti akan saya angkat ikannya ya, saya masukkan ke sini biar kolamnya bersih total ya. Nggak diangkat juga nggak apa-apa sebenarnya, sama saja. Mau dipindah mau enggak ikannya sama saja. Cuma kalau dipindah kan nanti saya sambil lihat ikannya, sambil sedikit disortir, dan juga biar kolamnya benar-benar bersih total bersihinnya. Saya kuras dulu ya. Nah, ini sudah mulai surut airnya. Nah, sebagian juga sudah saya serok. Nah, inilah kira-kira ya teman-teman sekalian ikan gabus yang sudah siap ya, dilatih makan pelet atau sentrat. Segini kurang lebihnya ya. Kalau ini sih panjangnya antara 1,5 hingga 2 cm. Nah, dia berwarna masih kuning, agak hampir mulai menghitam ya. Ukurannya segitu ya. Panjang 1,5 hingga 2 cm. Dan umur kalau normal ya itu antara 1 bulan ya, antara 3 minggu hingga 1 bulan. Nah, jadi di usia dan di ukuran seginilah saya biasanya memberi atau melatih ikan gabus
untuk makan pelet atau makan sentrat. Jadi kalau beli benih dari saya umuran 2 bulan, 2 bulan setengah itu udah positif makan sentrat, karena di usia 1 bulan saja sudah mau makan sentrat. Tapi memang tidak mudah ya melatihnya. Harus dipuasakan dulu kurang lebih 1 hari. Dipuasakan berarti di stop makanannya, karena sebelumnya sebenarnya cacing sutra ya. Ini hari terakhir makan cacing sutra tadi pagi habis ya. Ini sore saya ambil. Nah, ini masa transisi. Masa transisi disinilah ikan gabus dilatih atau diubah karakternya dari karnivora ya, pemakan daging, menjadi bukan karnivora lagi ya. Dia sudah bukan pemakan daging lagi, tapi pemakan sentrat. Dilatihnya di sini. Nah, cara melatihnya itu tadi dipuasakan ya, kemudian dikasih makan sentrat langsung. Kalau saya itu biasanya langsung ke PF 500. Jadi saya tidak menggunakan pengli atau tidak menggunakan yang bubuk, itu tidak. Saya langsung dari PF 500 paling kecil. Nah, jadi ya pemberian makan ya kira-kira ikan sudah tertelan PF 500 ya, itulah waktunya. Dan inilah waktunya. Ya. Langsung PF 500. Nah, teknisnya mungkin di video-video saya sebelumnya juga sudah pernah. Teknisnya adalah dipuasakan 1 hari, kemudian dikasih makan sedikit demi sedikit. Pertama sedikit saja, pasti dia tidak mau, cuman mungkin dia mencium gitu ya, mencium makanannya atau mengendus ya ibaratnya. Tapi beberapa ada yang mau. Kenapa? Karena kelaparan dia. Kelaparan, sudah sehari nggak makan cacing sutra. Ya, apa yang belum dikasih ya dimakan. Nah, pertama diendus aja, dicium-cium dulu makanannya. Nanti siang juga gitu. Mungkin sudah ada mulai yang mau makan. Sore nanti sudah ada yang mau makan. Besoknya begitu. Jadi makin lama makin makan. Jadi setelah nanti mau makan semua ya itulah sudah jadi. Nggak lama, mungkin 2 hari sudah mau makan nanti dia. Tahap demi tahap. Nah, inilah masa-masa susah. Nah, di sini inilah apa ya? Masa-masa transisi cukup susah. Teknisnya harus tepat. Pertama, pastikan ikan itu tidak di kolam yang luas, tidak di air yang dalam. Kenapa? Karena ikan kalau bertabur, dia dikasih makan sentrat nggak mau makan, dia malah lari sana lari sini. Ya. Dia nggak mau fokus ke sentratnya. Jadi memang teknisnya penting sekali ini. Sederhana tapi penting. Pastikan ikan itu menggerumpul jadi satu, tidak terlalu besar kolamnya. Kalau saya segini ideal menurut saya ya, kolam saya ini ya. 1 meter kali 3 meter ideal. Atau 1 meter kali 2 meter juga nggak apa-apa. Intinya adalah memastikan ikan itu tidak kemana-mana dan memastikan dia tahu ada pakanan pelet atau pakanan sentrat. Kalau tidak, nanti dia akan tabur. Saya pernah begitu bertelur menetas, saya pindah ke kolam yang agak besar. Di situ ya, saya kasih cacing sutra. Lama ternyata ketika masa transisi yang besar itu nggak mau makan sentrat. Dia hanya tetap memilih makan daging karena kembang kolamnya besar. Jadi yang kecil-kecil itu yang nggak mau makan itu ya dimakan sama yang besar. Nah, dari situlah kegagalan terjadi, kerusakan terjadi. Yang karnivora tetap karnivora, yang makan ikan tetap makan ikan, yang kecil tetap kecil. Jadi ya habis ya. Nih saya pernah di situ kolam ukuran 2,5 kali 2,5, ya hampir 3 lah. Habis ikannya. Tahu-tahu ada yang besar, tahu-tahu udah yang kecil udah nggak ada. Tahu-tahu ada, saya melihat ada yang ditelan ya, ketika pas makan. Jadi begitu. Jadi itulah waktunya dan itulah ukurannya dan teknisnya seperti itu. Jangan terlalu besar kalau melatih makan pelet kolamnya. Sempit saja. Sejauh dia tahu peletnya di mana posisinya dan nggak terlalu
bertabur ya. Mungkin itu saja video dari saya untuk hari ini tentang waktu yang tepat dan teknis yang tepat dalam melatih ikan gabus memberi pakan ya, pakan sentret maksudnya. Pertama adalah pastikan usianya sudah 1 bulan atau 3 minggu hingga 1 bulan. Pastikan umurnya kurang lebih 1,5 hingga 2 cm dan pastikan kolamnya tidak terlalu besar. Karena kalau terlalu besar nanti ikannya akan tabur, dia tidak tahu ada sentret yang besar untuk makan yang kecil dan akhirnya habis ya, gagal. Ikan ribuan tinggal beberapa ekor saja nantinya. Mudah-mudahan video ini yang sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian yang masih belajar budidaya ikan gabus ya. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar, nanti jika ada waktu sempat saya pikirkan videonya, saya pikirkan tutorialnya ya. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.